Pemirsa, Anda mungkin sudah mendengar soal kebijakan baru yang menyebut gaji karyawan akan dipotong. Nah, iuran tapera itu kemudian menuai pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan berbeda pendapat adalah hal yang wajar, apalagi jika manfaatnya belum dirasakan warga. Kebijakan soal iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera menuai ragam pendapat warga. Apalagi tapera wajib bagi semua pekerja, baik PNS maupun swasta. Menurut peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera yang diteken Jokowi pada 20 Mei 2024, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta atau penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Presiden Jokowi memaklumi jika ada keberatan atas kebijakan ini. Ia menyamakan kewajiban iuran tabungan perumahan lewat potongan gaji ini dengan iuran BPJS Kesehatan yang awalnya masyarakat keberatan namun sekarang dibutuhkan. Sebelum rencana pemotongan untuk tapera, gaji para pekerja swasta telah mendapat potongan, dimulai dari pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga BPJS Kesehatan. Sementara itu, beragam fasilitas disebut akan dinikmati oleh para pegawai yang gajinya dipotong untuk tapera. Adanya potongan 3% gaji menuai pro kontra di masyarakat. Harus ada memang timbal baliknya yang memang nyata di masyarakat gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar janji-janji nggak ada bukti ya itu kita juga keberatan ya. Tapi kalau memang ada buktinya ya kan artinya memang itu dan terkontrol dan terawasi dengan baik gitu ya itu nggak ada masalah gitu ya. Masalah sekarang kan di negara kita ini tingkat indeks korupsinya masih tinggi ya. Sebenarnya di anak-anak muda ini urgensinya bener nggak sih emang pengen harus punya rumah gitu loh. Karena kan lahan juga semakin sedikit, terus banyak juga yang sekarang udah pada tinggal di apartemen gitu. Jadi bukan kebutuhan semua orang gitu, bukan sama rata gitu. Sebagai informasi tambahan, soal iuran pekerja, pemberi pekerja wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pemberi kerja juga wajib mendaftarkan pekerjanya, paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku, yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang. Tim Liputan, BTV. Kita langsung saja membahas terkait pro dan kontra bersama Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Sabda Pranawajati. Selamat siang Pak Sabda. Selamat siang Mas Wilson. Baik Pak Sabda, tadi pernyataan dari masyarakat ada dua yang kami ambil. Sebenarnya mereka mempertanyakan urgensi dari pemotongan untuk tapera ini apa? Nah kalau tanggapan dari Anda sendiri seperti apa Pak Sabda? Ya baik, terima kasih banyak Mas Wilson. Jadi kalau tadi ada judulnya itu relakah buruh dipotong upahnya untuk tapera, saya yakin tidak akan rela semua gitu ya. Karena gini, kalau bicara peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 itu yang terbaru ya terkait dengan tapera, sesungguhnya itu sudah ada pelanggaran konstitusinya tuh Mas di Undang-Undang Dasar 45 ya kalau kita ambil rujukannya karena PP 21 2024 itu dia merujuk ke Undang-Undang Dasar 45 di mana pasal 28H menyatakan setiap orang mempunyai hak antara lain untuk hidup sejahtera, mempunyai tempat tinggal. Artinya apa? Mempunyai tempat tinggal itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya. Sehingga tidak bisa kemudian pemerintah membuat peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk PP ini yang kemudian mewajibkan orang untuk menabung untuk beli rumah. Itu satu terkait dengan pelanggaran konstitusinya. Bahwa PP 21 tahun 2024 itu sesungguhnya melanggar pasal 28H Undang-Undang Dasar 45 bahwa memiliki tempat tinggal itulah hak. Nah, karena haknya rakyat, maka menjadi kewajiban pemerintah harusnya untuk menyediakan perumahan-perumahan itu, bukan kemudian mewajibkan rakyat, pekerja untuk menabung, untuk beli rumah. Ini udah keblinger ini pemerintah hari ini nih. Harusnya itu menjadi kewajibannya pemerintah. Dia menyediakan rumah murah yang mudah diakses gitu kan oleh pekerja, tapi ini justru mewajibkan orang pekerja untuk menabung. Nah, ini udah keblinger. Itu pertama. Kedua, terkait dengan beban
ini sudah menjadi beban, akan menjadi beban ya, akan menjadi beban bagi pekerja karena tanggungan dari pekerja itu kan 2,5% ya. Nah, sementara hari ini kita sudah banyak pekerja khususnya ya, pekerja itu sudah banyak menanggung beban terkait dengan pajak penghasilan, pasal 21 PP 21. Itu range-nya antara 5 sampai 35% tergantung besaran penghasilannya. Kemudian ada BPJS Tenagakerjaan. Itu ada jaminan hari tuanya yang kita juga mengiur ya dari pekerja 2%. Kemudian ada lagi BPJS Kesehatan, gitu 1% dari pekerja juga mengiur. Kemudian ada lagi kalau sampai ada tapera lagi gitu, artinya nambah lagi nih beban itu. Sementara kenaikan upah minimum rata-rata 2024 saja itu cuma 3,6%. Nah, potongannya tadi saya sampaikan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan itu 6,5% total ya untuk yang menjadi porsinya pekerja, belum lagi pajak tadi. Sementara kenaikan upahnya per tahun hanya 3,6%. Baik. Kemudian ditambah lagi dengan 2,5% itu untuk tapera yang manfaatnya sendiri kita belum tentu bisa dapat gitu ya. Karena kalau kita katakanlah asumsinya rata-rata gajinya itu kenaikan 3,6%, kemudian taruhlah 109 ribu. Halo? Baik, iya Pak Ya, Sabda. 109 ribu per orang per bulan gitu ya, itu akan terkumpul dana 15 triliun lebih tuh per bulan ya, kemudian per tahun 197 triliun. Pertanyaannya, apakah kemudian setelah saya ikut 12 bulan kepesertaan di Tapera, yang hanya memasukkan dana senilai sekitar 1.900.000-an kurang lebih gitu ya, Baik. itu kemudian saya bisa dapat rumah? Kan enggak. Baik. Gitu, Pak Sabda, belum tapi apakah ini manfaat. mungkin juga pemerintah sengaja mengeluarkan aturan ini seperti UKT yang kemarin dinilai mahal, kemudian dibuat aturannya dan akhirnya dibatalkan. Mungkinkah pemerintah saat ini cuma mungkin test the water atau melihat tanggapan dari masyarakat untuk akhirnya kemudian ini harapan kita untuk ditarik kembali aturan ini adakah Pak? Iya, kalau dari aspek Indonesia dan aliansi buruh semuanya, gerakan buruh menuntut supaya PP ini dibatalkan oleh pemerintah. Kemudian juga meminta DPR RI untuk kemudian juga bersuara gitu loh. Mereka kan wakil-wakil kita di DPR nih, sudah melihat bahwa aspirasi dari pekerja, tidak saja pekerja loh Mas, tapi kelompok pengusaha sendiri juga menolak. Jadi kalau kelompok pengusaha menolak, kelompok pekerja menolak, kemudian pertanyaannya, ini untuk kepentingan siapa sebetulnya Tapera ini? Apakah ini akan menjadi dana yang dikolek oleh pemerintah kemudian jadi bancaan nantinya kan gitu? Karena kita banyak sekali kejadian uang-uang rakyat itu dikorupsi oleh pemangku kebijakan gitu. Nah ini kan jadi sulit buat kita kalau mau percaya pada pemerintah lagi gitu ya. Jadi kita minta itu dibatalkan. Kemudian kalaupun ada program Tapera, maka sifatnya bukan wajib. Silakan saja bagi yang mau pekerja atau rakyat yang mau punya tabungan Tapera silakan. Kemudian juga untuk pekerja swasta sebetulnya sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan Mas. Di BPJS Ketenagakerjaan itu juga sudah ada fasilitas pembiayaan perumahan untuk pekerja, mulai dari pemilikan rumah, renovasi rumah, terus uang muka perumahan. Yang itu semua sebetulnya sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pertanyaannya buat apa ada Tapera lagi gitu loh. Baik. Artinya kita harapkan semoga pemerintah di sini bisa meninjau kembali aturan mengenai Tapera ini dan memang karena Tapera ini sudah ada sejak dulu, baiknya mungkin seperti dulu lagi tidak diwajibkan melainkan bisa menjadi pilihan seperti itu ya Pak ya. Ya, khususnya untuk pekerja swasta ya. Kalau ASN dan TNI Polri kan memang ada dana APBN-nya di sana kan. Tapi kalau pekerja swasta ini murni perusahaannya harus bayar dari keuntungannya sendiri, pekerja harus bayar dari gajinya sendiri. Baik. Gitu. Nah ini yang kebelingernya di situ. Kita berharap pemerintah sensitif lah pada penderitaan rakyat dengan membatalkan itu semua ya. Baik, kita nantikan seperti apa keputusan dari pemerintah setelah riuhnya aturan mengenai Tapera ini. Terima kasih Pak Sabda Pranawajati telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Pak Sabda. Terima kasih banyak Mas.